Oke, assalamualaikum semuanya. Pada materi kali ini kita akan belajar nilai mutlak KD3.2. Sebelum itu, sebelum kita materi ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita diberikan kesehatan yang luar biasa beserta keluarga. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kondisinya? Semoga semangat, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk berprestasi, membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke, jangan capek, jangan lelah, jangan bosan untuk belajar karena masa depan ada tangan kalian masing-masing. Oke, pada materi kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak, yang dimana SMP kalian emang belum pernah. Jadi kita akan belajar nilai mutlak. Oke, kita mulai. Konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sebagai jarak. Ini yang pertama ya. Oke. Gambar nilai mutlak seperti apa? Simbol nilai mutlak. Nilai mutlak disimbolkan kayak gini ya, seperti ini. Jadi ada apa, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Contoh ya, buat gampangmu memahaminya. Nilai mutlak sebagai jarak ya. Contoh, nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai atau jarak dari angka 0 ke 3 ke 0. Nah, ini berapa? Ini berapa? Nah, ini berapa? 3 kan? Berarti sama dengan 3. Oke. Sekarang nilai mutlak negatif 4. Oke, artinya berapa jarak nilai mutlak dari negatif 4 ke 0? Nolnya di sini ya. Negatif 4 di 1, 2, 3, 4. Nah, ini jaraknya berapa? Pastikan positif 4. Berarti mutlak negatif 4 dalam 4. Oke, lagi. Nilai mutlak negatif 6. Ayo, berapa? Oke, dari 0 ke negatif 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. Oke, karena capek ganti spidol 1 aja ya. Oke, jadi kita simpulkan seperti ini. Ini positif. Ini meskipun negatif hasilnya positif, hasilnya juga positif. Artinya nilai mutlak bisa kita simpulkan sebagai alat untuk mempositifkan. Jadi nilai mutlak seperti positif. Contoh ya, contoh lagi. Contoh nilai mutlak negatif 2020. Hasilnya pasti kan positif 2020 tanpa kita buat garis bilangan kayak ini lagi ya. Oke, sama kayak nilai mutlak dari 2030 kan sama dengan 2030. Meskipun positif atau negatif hasilnya positif. Oke, kemudian bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nilai mutlak dari X sama dengan 6. Jadi berapa nilai X? Berapa nilai X ini sehingga menjadi 6? Oke, jadi seperti ini. Jadi berapa X yang berjarak 6 dari 0? 0. Nah, bisa ke kiri atau ke kanan ya. Misal ke kanan dulu. Positif 6 kan? Nah, dari 0 berjalan ke kiri sekarang. Ke kiri pasti negatif 6. Tetap jaraknya 6. Jadi nilai X yang memenuhi X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Bisa keduanya. Coba ya.
kita masukkan 6 atau negatif 6, hasilnya tetap 6. Jelas kan? Oke, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Mutlak X, salah ya, mutlak X kurangi 2 sama dengan 4. Berapa nilai X nya? Ayo. Oke, kalau kayak gini, nah ini berapakah nilai X yang berjarak 4 dari positif 2? Jadi bukan dari 0 ya, bukan dari 0 kayak ini, tapi dari positif 2. Contoh ya, seperti ini. Ini 2. 4 ke kanan. 4 ke kanan. Berarti sini berapa? 6. 4 ke kiri. Nah, ini 0 ya. Berarti negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 6. Kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, negatif 2 sama dengan negatif 4. Mutlak ya. Terus sama dengan 4. Oke. Sekarang 6. 6 negatif 4. Berarti kan sama dengan 4. Mutlak 4 sama dengan 4. Oke. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini aja ya. Di sini. X plus 3 sama dengan 5. Oke, kalau ini tandanya tambah, jadikan kurangi dulu ya. Contoh, X negatif 3 sama dengan 5. Jadi berapa X dari berjarak 5 dari negatif 3? Contoh seperti ini. Ini negatif 3. Nah, berjaraknya 5. Ini berapa? Ke 0 aja kan 2. 0 kan 1, 2. Itu 2, 3. Berarti kan, ayo berapa? Ini 2 ya. Berarti kan 2. Negatif 3 berjarak 5 ke kiri. Berarti kan negatif 8. Nilai X yang memenuhi adalah bersama dengan negatif 8 atau X sama dengan positif 2. Coba ya kita masukkan ke sini. Ke ini ya, kita masukkan ke ini. Mutlak X plus 3 sama dengan 5. X nya kita ganti negatif 8 ya. Negatif 8 plus 3 sama dengan mutlak negatif 5. Berarti sama dengan 5. Oke, X nya kita ganti 2 ya. X nya ganti 2 plus 3 sama dengan 5. Oke, gampang kan? Satu contoh terakhir ya, sebelum nanti kita lanjut. Oke, gimana kalau soalnya seperti ini? 6 duluan, 6 mutlak 6 ya, min X sama dengan 3. Oke, gimana? Karena ini X nya tadi di kiri, sekarang di kanan. Oke, jadi karena kita kali negatif dulu, buatkan negatif. Berarti kan negatif 6 min X sama dengan 3. Oke, ini negatif 6 ya. Tadi bukan negatif 6. Nah, ini berarti kan positif X sama dengan 3. Oke, jadi hasilnya kita oper ya. Kita pindah, ini kita pindah. Berarti kan sama dengan X negatif 6 sama dengan 3. Nah, bisa kita hitungkan sekarang berapa berjarak dari negatif 6 berjarak 3. Nah, dari 6 ya, bukan negatif ya. 3, 1, 2, 3 berarti kan 9. 1, 2, 3 berarti kan 3. Oke, berarti X nya sama dengan 6, 9 dan X sama dengan 3. Oke, cukup ya. Cukup di sini.
Untuk nilai mutlak sebagai jarak, paham ya? Kalau nggak paham nanti silahkan diulang atau cari referensi lain. Karena cara menghitungnya sama tadi, kayak negatif 6 sebagai jarak ya. Sebagai jarak, jadi bisa menghitung nilai mutlak sebagai jarak. Jarak antara, jadi tidak ada negatif. Nilai mutlak itu dalam mempositifkan semuanya, entah itu yang sudah positif atau yang negatif. Oke, kita lanjut. Ganti ya, kita lanjut. Nilai mutlak secara definisi. Oke, di dalam persamaan dan pertidaksamaan. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, sifatnya, sifatnya nilai mutlak ya, nilai mutlak jika A lebih besar dari 0. Sifatnya yang berlaku adalah 1. Nilai mutlak dari X atau sama dengan A. Nah, ini berarti X sama dengan A atau X-nya sama dengan min A. Nah, yang kedua, jika nilai X-nya atau harga mutlak kurang dari A itu sama dengan X-nya kurang dari A atau lebih dari min A. Nah, sifat ketiga, X lebih dari A sama dengan X. Nah, ini dibalik tandanya, kurang dari min A atau X lebih dari A. Oke, jadi kalau kita rangkum seperti ini ya. Seperti ini pedomannya. Nah, contoh pertama, tentukan HP itu adalah himpunan penyelesaian ya, dari harga mutlak dari 2X dikurang 7 sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan, jadi mudah ya, kita pakai rumus yang pertama ini ya. Sifat yang pertama ini, kalau sama dengan A-nya dijadikan 2 ya, ada positif ada negatif. Oke, 3-nya kita jadikan 2, 3 dan min 3. Oke, kita tulis lagi ya di bawah ini, tapi kita sudah nggak pakai kurungnya, kita tidak pakai integral nilai mutlaknya. Contoh, 2X min 7 sama dengan 3 atau 2X min 7 sama dengan min 3. Oke, kita kerjakan ya. Berarti 2X sama dengan 3. 7-nya pindah ruas ya, pindah, berarti kan min jadi plus 7. Atau 2X min 7-nya sama ya, pindah sebelah kanan, min 3 plus 7. Oke, kita jumlahin ya di bawah ya. 2X sama dengan 3 ditambah 7 dengan 10, atau 2X ini sama dengan min 3 tambah 7 berapa? Utang 3, kita bayar 7, berarti kita lebih 4. Oke, bisa kita kerjain kan, cari X nya. X sama dengan 10 bagi 2 berapa? 5. Atau ini kan berapa? X sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke, mudah kan? Nilai X nya 5 dan 2. Oke, nah kita tulis di sini HP sama dengan 5,2. Karena sama dengan tidak ada interval ya, tidak ada interval atau jarak. Kalau sama dengan hanya tulis angkanya saja. Oke, nah contoh yang pertama,
Kita lanjut sifat kedua ya. Sifat kedua. Contoh yang kedua. Tentukan HP sama kayak tadi ya. Soalnya 2x kurang 1 mutlak ya, kurang dari 7. Oke. Harga mutlaknya kurang dari ya, berarti sebagai sifat nomor 2. Oke. Cara ngerjainnya seperti ini. X-nya di tengah ya. Akhirnya mengerjakannya X-nya di tengah. Oke, ada min ada plus sama kayak awal tadi, tetap ada min ada plus. Oke. Berarti kita tulis 2x kurang 1 di tengah ya, kurang dari 7, yang ini lebih dari min 7. Oke, setelah ini gimana caranya? Yang di tengah cuma x nya aja. Oke, berarti kan pindahkan ini. Kalau pengen x nya aja yang di tengah, kita pindahin ke kanan dan ke kiri, harus dua-duanya ya, nggak bisa cuma satu. Contoh caranya ini tuh pindah ke kanan dan ke kiri, nggak bisa salah satu ya. Pindah pindah ruas kan hasilnya jadi positif. Berarti kan hasilnya seperti ini, 2x kurang dari 7 plus 1 yang ini. Nah ini lebih dari, punya min 7. Nah min satunya pindah ruas jadi plus 1. Oke, ini kita tulis lagi 2x. Nah ini 7 plus 1 kan 8. Nah ini 1 min 7 berarti kan min 6. Oke, sampai di sini kan masih ada 2x. Nah kita butuh cuma x nya aja. Oke, caranya masing-masing ruas kita bagi 2. Semuanya ya kita bagi 2. Ini 2. Nah ini berhasil dengan min 3 kurang dari x kurang dari 4. Nah seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Apa kita berhenti dulu? Kalau mau diulang silakan diulang lagi, nggak apa-apa. Ini dikoreksi satu persatu, hasilnya satu persatu, seperti itu ya. Nah HP-nya, ini HP-nya ya, di sini aja. HP sama dengan min 3 kurang dari x kurang dari 4. Seperti ini ya. Nah contoh ketiga,